zahir yang bergerak. Kaki diajak jalan untuk ibadah, kuping diajak untuk mendengarkan pengajian, mata digunakan untuk melihat guru. Itu ibadah. Ya. Itu bidayah al-hidayah. Kalau kita mau tahu apa sih tandanya kita mendapatkan hidayah dari Allah, tandanya kalau anggota badan kita ya mau ya, diajak untuk bertakwa kepada Allah, berarti itu kita sudah mendapatkan bidayatul zahirah. Wanihayataha, dan akhir daripada hidayah adalah batinatul taqwa. Akhirnya apa? Batinatul taqwa. Seluruh batin kita ikut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kalau dia menuntut ilmu, yang dia pelajari ilmu tentang tata cara beribadah, belajar ilmu fikih, caranya wudu, caranya salat, caranya puasa. Jadi cara anggota badan kita beribadah kepada Allah. Baru setelah itu dia pelajari, habis itu baru belajar tasawuf, ilmu tentang membersihkan hati. Tasawuf, baru habis itu tasawuf. Jadi jangan tasawuf tapi syariatnya atau fikihnya atau zahir badannya, ibadahnya enggak beres. Itu enggak benar. Jadi dari zahir dulu yang rapi, yang bagus, begitu ibadah, baru nanti ujungnya batin. Baru itu mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau mencapai ma'rifat itu zahir badannya harus ibadah dulu kepada Allah. Ma'rifat itu kan adanya di hati. Ya, pengetahuan itu adanya di mana? Di hati. Akal ini pusatnya di hati semua. Jadi kalau kita pengen ma'rifat kepada Allah atau batin kita jadi bertakwa dekat kepada Allah, zahir dulu benar ini. Itu yang mana zahir tadi permulaan ibadah, baru nanti setelah itu baru nihayatul hidayah, baru ujung daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala akibata ay la ghanimah, tidak akan seseorang mendapatkan akibat atau akhir yang menguntungkan. Tidak ada orang yang mendapatkan akhir yang menguntungkan buat dia illa bittaqwa, kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Wala, dan tidak ada orang bisa mendapatkan petunjuk illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah zahir badan kita, itu pelan-pelan Allah berikan dia petunjuk. Untuk apa? Petunjuk ke jalan yang tambah mendekatkan diri kepada Allah. Kita kalau sholat orang kalau udah sholat berarti dapat petunjuk kan? Dapatkan. Tapi kenapa dia masih membaca ihdinas siratal mustaqim? Agar apa? Agar dia terus mendapatkan petunjuk untuk tambah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak cukup sampai di situ. Petunjuk Allah itu tidak ada batasnya. Ya. Untuk kita mencapai pendekatan kepada Allah itu tidak ada batasnya. Ya, wala hudan illa lil muttaqin. Tidak ada orang mendapatkan petunjuk kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk itu nggak bisa ditungguin. Ya. Lu kenapa nggak ngaji? Mungkin Allah belum kasih hidayah sama gua gitu. Karena teman-teman begini, jangan tungguin petunjuk. Kita mau dapat
seluruh yang sudah Allah kehendaki ente diberikan ikhtiar di dalamnya untuk menggerakkan ente punya badan. Gerakin, bukan ditungguin. Nah kalau ente gerakin, ente mendapatkan permulaan hidayah. Nah, itu permulaan hidayah ente dapat terus ente tak buat terus. Ntar lama-lama terus dapat hidayah lagi, hidayah yang lebih khusus lagi, hidayah yang lebih khusus terus. Jadi kalau hidayah itu bagi orang-orang yang mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita pengen mencapai keuntungan, harus dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. keuntungan dunia akhirat. Orang itu mendapatkan keuntungan dunia akhirat harus dengan takwa. Harus. Mungkin kalau urusan akhirat yang pastilah orang